Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat pada hukum Taurat. Mereka taat pada ajaran, tetapi ketaatan mereka pada hukum Taurat, pada ajaran, itu hanya sampai di kepala. Hanya diketahui sampai di kepala, tetapi tidak turun ke hati dan terwujud dalam sikap dan perbuatan. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu mengenai hukum Taurat, tafsiran-tafsiran, mengetahui banyak hal tentang hukum Taurat. Tetapi itu hanya sebatas diketahui di kepala, tetapi tidak turun ke hati dan tampak dalam kehidupan, terlebih khusus kepada umat. Maka Yesus mengingatkan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya sebatas di kepala tetapi tidak turun ke hati dan terpancar dalam perbuatan, amal, kasih, mengampuni, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka pesan yang maka melalui sabda Tuhan ini mengingatkan kita sebagai murid-murid Kristus, entah sedikit atau banyak yang kita ketahui tentang ajaran iman kita di dalam gereja Katolik, sedikit, setengah, mungkin banyak, dan ketaatan kita pada ajaran gereja Katolik, kiranya itu tidak hanya sebatas kita ketahui di kepala kita, di pikiran kita, tetapi juga turun ke hati dan terpancar dalam sikap dan perbuatan kita kepada sesama kita, sehingga kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Sehingga hidup keagamaan kita harus lebih baik, tidak sampai di kepala tetapi turun ke hati dan terwujud dalam tindakan, dalam sikap kita. Itulah Yesus yang kita imani, tidak hanya sebatas kata Tuhan kita, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang penyakit kusta, pemungut cukai, para pelacur, dan hal-hal yang lain. Dikatakan mereka orang berdosa, tidak ada kesempatan untuk berubah. Yesus datang mendekati, menjamah mereka, dan di sana terjadi pertobatan. Maka itulah yang diajarkan kepada kita, bahwa sebagai pengikut Kristus kita tidak hanya mengetahui ajaran iman kita, tidak hanya sekedar taat, tetapi juga turun ke hati dan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pula dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel, menyadarkan, mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi kita, menyadarkan kita bahwa hai kamu orang-orang fasik, adalah orang yang tidak benar, curang, tidak jujur, tidak adil, berdosa. Menyadarkan bahwa Allah senantiasa mengasihi. Jika orang fasik, orang yang tidak benar, orang jahat itu dia mau bertobat, dalam bacaan tadi dia mau bertobat dan dia mau melakukan ajaran iman dengan benar, hal-hal baik, maka Allah akan berkenan kepadanya. Dan mengingatkan kepada orang-orang benar bahwa kalau dia melawan Allah atau dia berbuat jahat, Allah tidak berkenan kepadanya. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan kita entah waktu dulu-dulu, zaman-zaman dulu, kiranya saat ini
itu tetap dipertahankan, lebih baik dikembangkan terus dan bukan sebaliknya. Karena apa? Itu tadi Allah mengatakan bahwa orang fasik, jika kamu bertobat, mereka bertobat dan melakukan hal-hal yang baik, maka Allah berkenan, dikatakan mereka akan hidup. Orang benar, tetapi ada saat di mana dia nanti tidak setia, melawan Allah, dia akan mati, yang dalam bahasanya tidak berkenan di hadapan Allah. Maka saudara-saudari terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan terlebih khusus pada masa Prapaskah ini menguatkan iman kita, dan masa Prapaskah ini membantu kita untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tidak hanya sekedar mengetahui iman kita, tidak hanya taat, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga masa Prapaskah ini, ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, mau mengubah hidup kita, maka Allah akan berkenan kepada kita dan mengingatkan kita kalau kita hari ini baik, berdoalah supaya esok kita dapat melakukan hal yang baik pula. Tuhan memberkati kita.